Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi Bapak Ibu penerima upah atau bantuan subsidi upah BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Serta Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abaarifin_. Kita simak informasi yang akan saya sampaikan berikut ini. Yang akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua kali ini adalah tentang BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bantuan subsidi upah BPJS Ketenagakerjaan. Pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana langkah Bapak Ibu untuk aktivasi pada BPJS Ketenagakerjaan ini untuk mendapatkan bantuan subsidi upah BPJS Ketenagakerjaan, maupun apa saja dokumen yang harus diupload pada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kali ini yang akan saya jelaskan adalah bagaimana ketika Bapak Ibu mengalami hal-hal atau permasalahan seperti ini sehingga Bapak Ibu tidak dapat untuk melakukan konfirmasi maupun aktivasi pada BPJS Ketenagakerjaan ini. Apa saja, Mas, hal-hal yang menyebabkan atau Bapak Ibu tidak bisa untuk mendaftar pada BPJS Ketenagakerjaan tersebut, dan Bapak Ibu mendapatkan notifikasi seperti ini ketika Bapak Ibu itu akan melakukan aktivasi? Nah, yang pertama Bapak Ibu, notifikasinya seperti ini. Maaf, nama rekening tidak sesuai dengan KTP, dengan data KTP. Nah, untuk permasalahan yang pertama ini, misalnya Bapak Ibu ketika mendaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Bapak Ibu mendapatkan hal seperti ini. Maaf, nama rekening tidak sesuai dengan data KTP, maka Bapak Ibu harus melakukan cross check pada data rekening Bapak Ibu. Nah, ini juga terjadi Bapak Ibu, terjadi di Bondowoso seperti ini. Yang bersangkutan mengetikkan nama, kan di situ kan pada data BPJS Ketenagakerjaan kan diminta untuk memasukkan nama rekening ataupun nomor rekening Bapak Ibu ketika Bapak Ibu itu sebagai calon penerima BSU ini. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah sebagai calon penerima BSU, maka Bapak Ibu melengkapi data yaitu nomor rekening, nomor HP, email, aktif. Nah, ketika memasukkan nomor rekening dan nama rekening yang ada di format itu, ternyata Bapak Ibu mendapatkan hal seperti ini, maka langkah yang harus Bapak Ibu lakukan adalah pertama, cross check nama rekening dan data rekening Bapak Ibu. Karena ketika terdapat seperti ini, maaf, nama rekening tidak sesuai dengan KTP, otomatis nama rekening Bapak Ibu itu tidak sesuai dengan data KTP Bapak Ibu. Kemungkinan nomor rekening yang Bapak Ibu masukkan itu adalah miliknya orang lain. Atau Bapak Ibu coba cross check ulang, cek kembali data rekening yang ada di nomor rekening Bapak Ibu, di buku rekening Bapak Ibu, coba cross check. Mungkin ada huruf yang kurang atau memang tidak sesuai dengan data KTP Bapak Ibu. Misalnya tidak sesuai antara data KTP dan rekening, maka Bapak Ibu coba konfirmasi pada bank yang membuat buku rekening Bapak Ibu, atau konfirmasi pada bank, misalnya BRI, maka Bapak Ibu bisa mendatangi BRI, customer service di BRI. BNI, maka Bapak Ibu bisa mendatangi customer service BNI, BCA, Mandiri, dan seterusnya. Coba Bapak Ibu konfirmasi, sampaikan bahwa nama yang ada di buku rekening itu tidak sesuai dengan data KTP Bapak Ibu. Itu permasalahan yang pertama. Kemudian ada juga permasalahan seperti ini Bapak Ibu. Mohon maaf, Anda belum termasuk dalam kriteria bantuan subsidi upah BSU sesuai dengan Permenaker nomor 10 tahun 2022. Nah, misalnya nih Bapak Ibu mendapatkan, mohon maaf, Anda belum termasuk dalam kriteria calon penerima bantuan subsidi upah, sudah jelas sekali Bapak Ibu. Di sini atau pada website BSU sudah disampaikan seperti ini. Pada website BSU sudah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima BSU. Apakah kamu termasuk dalam kategori calon penerima bantuan subsidi upah? Nah, yang pertama nih, verifikasi sesuai dengan kriteria Permenaker nomor 10 tahun 2022. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Yang pertama, Bapak Ibu harus memiliki NIK nih Bapak Ibu, dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Yang kedua,
peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BSU ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juli 2022. Kategori pekerja penerima upah atau PU. Nah, untuk yang kedua ini, pastikan Bapak Ibu itu sudah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juli tahun 2022. Nah, di sini sudah jelas sekali. Misalnya ada pertanyaan, "Mas, saya ini tidak pernah mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Apakah bisa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan ini?" Bagaimana Bapak Ibu jawabannya? Sudah dipastikan tidak bisa. Kenapa? Karena di sini adalah peserta aktif pada program jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi Bapak Ibu itu sebagai anggota di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juli tahun 2022. Kemudian yang ketiga, menerima gaji atau upah paling banyak sebesar 3.500.000 per bulan atau upah di bawah minimum. Dalam hal wilayah tidak menetapkan upah minimum kabupaten kota, maka persyaratan gaji upah sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2 huruf C menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Nah, yang dimaksud yang C di sini adalah Bapak Ibu itu setiap bulannya itu tidak mencapai batas upah minimum di masing-masing provinsi. Di sini paling tidak 3.500.000 atau misalnya pada provinsi masing-masing itu tidak menetapkan upah minimum, maka itu disesuaikan dengan upah minimum yang ada di masing-masing provinsi tersebut. Tapi di sini paling tidak 3.500.000. Nah, misalnya Bapak Ibu mendapatkan upah 4 juta, otomatis Bapak Ibu itu bukan sebagai penerima bantuan subsidi upah dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Kemudian yang keempat, pekerja bukan penerima bantuan kartu prakerja, kartu keluarga harapan, bantuan produktif usaha mikro. Jadi Bapak Ibu tidak menerima dari prakerja, kartu prakerja, kemudian keluarga harapan atau PKH ataupun bantuan produktif usaha mikro. Jadi tidak juga termasuk dalam kategori 3 ini. Kemudian yang kelima, bukan merupakan pegawai negeri sipil ataupun TNI atau Polri. Sudah jelas sekali, misalnya Bapak Ibu sebagai PNS P3K, maka sudah jelas sekali Bapak Ibu tidak dapat menerima bantuan subsidi upah ini. Jadi begitulah Bapak Ibu. Apa yang menjadi penyebab Bapak Ibu itu tidak bisa mendapatkan bantuan subsidi upah atau BSU ini dan mendapatkan notifikasi yang telah saya sampaikan barusan di depan. Misalnya Bapak Ibu masih kurang paham, kurang jelas, Bapak Ibu bisa cantumkan pada kolom komentar yang ada di bawah. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan nih tentang apapun itu, tentang tutorial atau apa, dan saya bisa menjawab, maka saya akan tampilkan pada video-video di channel ini. Akan saya buatkan video langkahnya seperti apa. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Serta Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.